Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sehat, semangat. Nah, sebelum mulai aku bikin kita doa dulu ya. Apa doa belajar kan? Doa belajar siapa? Nah, hari ini ada bakal belajar di bangun ruang sisi datar. Nah, aku mau nanya, pernah nggak kalian kayak misalnya apa namanya membuat sesuatu gitu atau apa? Misalnya kalian membuat apa? Adonan atau apa gitu. Kan kalau memasukkan apa kan langsung apa buat tepungnya jadi adonan itu kan kita mesti tahu berapa liter dia ini ya kan. Dan kalau pakai tempat sekarang kan kita nggak bisa kan. Nah, saya pernah berpikir juga, jadi kan pas buka kalian nyari toples yang punya takarnya kan. Nah, pernah nggak kepikir gimana caranya untuk bisa sampai tahu gimana taruh nakarnya itu mana? Nah, untuk caranya itu kita menggunakan dari rumus bangun ruang sisi datar. Bangun ruang. Nah, yang bakal kita bahas hari ini adalah bangun ruang untuk sisi datarnya aja, yang dimana itu kayak balok, kubus, prisma dan juga limas. Nah, tapi yang abang bahas di sini cuma kubus, balok sama limas. Yang dimana hal ini nggak bakal ngebikin kalian bingung juga soalnya. Nah, pasti kalian kan udah belajar kan apa namanya soal bangun datar sama bangun ruang pas SMP kan? Nah, dari kalau pas SMP kalian belajarnya tuh apa aja kalau misalnya bangun ruang itu kalian punya? Nah, yang kalian pelajari itu masih sekadar gini kan, kayak apa namanya? Misalnya panjang rusiknya berapa yang ini gitu kan? Kalau misalnya abang kasih permasalahan kayak gini, soalnya misalkan orang tua dari Adi dan Budi ingin menyiapkan sebuah hadiah untuk kelulusan mereka dari SMA. Nah, mereka ingin memberikan kado sebanyak 2 buah. Nah, dengan kertas kado yang berukuran 60 cm dikali 50 cm. Nah, masing-masing ukuran sisi kado itu berbentuk kubus dengan ukurannya 20 cm. Nah, berapa lembar kertas kado yang kita butuhkan? SMP pernah nggak coba soal kayak gini? Jadi aku bikin kalian tuh menggunakan yang namanya materi ini untuk masalah di kehidupan kalian di depannya, supaya kalian tuh nggak bikin kalian namanya kebingungan gitu di pas dikasih masalah ini. Kayak misalnya kalian mau untuk hal kayak gini, berapa sih yang kalian butuhkan atau sisa berapa sih dari intinya. Nah, pertama kita bahas dulu itu apa itu bangun ruang. Nah, bangun ruang sisi datar itu adalah bangun 3 dimensi yang memiliki permukaan atau sisi yang berbentuk datar. Contohnya seperti apa? Kubus. Nah, kalau misalnya apa perbedaan dari bangun ruang sisi datar dengan bangun ruang sisi lengkung kan? Nah, kalau sisi datar itu kan berarti kan bahwasanya kalau misalkan abang gambar kubus. Nah, di sini kan kita nggak lihat ada sisinya yang melengkung sama sekali kan. Nah, kalau abang buat dia kayak gini, kalau kalian bawa bilang bola, abang kurang sulit, abang nggak tahu kenapa abang pengen bilang
Abang kurang setuju bahwasanya itu disebutkan sebagai bangun ruang sisi lengkung karena bola itu kayak bola tuh hanya memiliki satu sisi. Paham kenapa bilang satu sisi kan? Jadi nggak punya sisi yang lain. Tapi banyak ahli yang berpendapat bahwa bola itu juga termasuk bangun ruang sisi lengkung. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa nengok sejarahnya. Ada beberapa ahli. Nah, kalau misalnya dia lakukan dia kayak ini apa namanya? Tabung, ya kan kita bilang. Ini ya. Tabung itu bahwasanya kan menunjukkan bahwasanya itu bangun ruang sisi karena dia mempunyai sisi lengkung pada apa ya kan? Sisinya. Nah, yang kali ini kita bahas cuma bangun ruang sisi datarnya aja. Yang kita bahas kan cuma 3, kubus, balok, dan sama limas. Nah, kita masuk langsung ke kubus. Nah, apa itu kubus? Kalau baca, kubus adalah suatu bangun ruang kita baca bersama dulu jalan. dibatasi oleh 6 buah sisi. Kongruen itu apa? Apa kongruen? Sama. Kongruen itu sama. Nah, dia tidak boleh berbeda. Dia nggak boleh ada perbedaan sedikit pun kalau misalnya ada kongruen. Dia wajib sama. Nah, dengan yang dimana nih? Yang dimana sudut-sudutnya itu adalah kubus. Sudut-sudut kubus A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk ini, abang ingin bahas ini ya. Habis itu ada sifat-sifat kubusnya. Yang pertama itu mempunyai 6 buah sisi yang kongruen. Berarti kan 6 sisi. Berarti kalau misalnya abang nah, dia punya 6 sisi yang kongruen kan saat ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, belakangnya lagi yang 5, sama bawahnya kan 6. Nah, dari 6 sisi tersebut, kita kan tahu bahwasanya satu sisi itu berbentuk persegi. Nah, rumus persegi itu apa? Persegi itu adalah sisi kali. Nah, kalau kubus ini berapa persegi yang kita dapatkan dalam kubus? Jadi kalau ini S kali S jadi S kuadrat kan. Jadi kalau luas kubusnya itu 6 dikali S kuadrat. Nah, jadi kalian paham kan dapat dari mana 6 S kuadratnya ini kan? Nah, nah, sifat yang kedua itu mempunyai 12 buah rusuk yang sama panjangnya. Kita lihat rusuk itu yang mana? Ini rusuk yang makanya. Dia punya 12 buah rusuk yang sama panjang. Habis itu memiliki 8 buah titik sudut yang harus 8 buah titik sudut. Syaratnya titik sudutnya ini harus 90 derajat. Itu wajib kan? Sama pasangan sisi kubus itu harus saling berhadapan ya. Nah, panjang garis yang untuk mengumpulkan dua titik sudut yang berhadapan itu disebut ruang diagonal ruang. Maksudnya mana? Ini kayak misalnya dari titik ini kayak tadi mana tadi? Nah, maksudnya sifat terakhir itu mana? Yaitu misalnya abang tarik dari titik A ke titik S. Nah, ini disebut sebagai garis diagonal. Atau dari A ke G. Itu disebut dengan garis diagonal. Dia harus bisa tersambung apa namanya? Garis diagonal tersebut dalam ini kubus. Nah, dari volume luasnya tadi kan sudah kita ketahui. Nah, besok kita bahas volume kubusnya. Dari tahu nggak dari mana volume kubusnya datang? Nah, volume kubusnya itu datang itu dari perbandingan ini apa sisinya. Nah, sisi dikali sisi kan itu kan untuk mencari luas. Kalau kita itu kan untuk luasnya, itu kan untuk
itu kan luas apa namanya? Dari contohnya di kolom, Nah, kalau untuk buat ini rumus volumenya datang dari mana? Sisi dikali sisi kan itu sama persegi. Nah, anggaplah ada satu sisi lagi yang dimana itu kayak apa namanya? Melambangkan dari jarak ini ke sini. Dia gini. Ini kan persegi, ya kan? Nah, ada persegi lagi dia di belakang ini. Nah, dia tuh anggapannya tuh kayak jarak dari ini, jarak dari persegi yang ini di bawah yang bagian ini. Jadi itu sisi tersebut. Dia kan kalau pada dasar rumus kan sama kan jaraknya itu juga ke sini kan. Sisi yang ini kan kita bilang berarti yang bawah kan dari B ke C kan. Nah, jadi itulah kenapa ini polon. Jadi dia ke sini ini ke sini juga sama dia, ini ke atas dia juga sama. Jadi volume itu bagian dari dalam ruangnya, paham kan? Nah, itulah kenapa kita nyari. Jadi sisi dikali sisi. Nah, habis itu kita masuk ke bagian balok. Nah, apa itu balok? Balok itu adalah suatu benda ruang yang dibatasi oleh 6 daerah. Nah, persegi panjang yang terdiri atas 3 pasang yang kongruen. Paham kenapa dibilang 3 pasang? Kalau kita lihat dari gambaran, kita lihat kan dari gambar ini kan ini kayak sama kan? Kayak sama kan? Nah, pada dasarnya balok itu kan tahu kayak mana batu bata. Sebenarnya balok itu dinamakan balok. Dia dilihat objek pertama muncul itu dari bentuk batu bata itu lah penamaannya. Kalau batu bata kan kita bilang kan batu bata gini. Karena kan tiga pasang yang sejajar. Ini beda kan jadi ya kan? Ini sama ini beda kan? Jadi 3 pasang sejajar, depan dengan belakang, atas dengan bawah, kanan dengan kiri. Nah, jadi kalau bisa dibilang kenapa dibilang 3 pasang sejajar, jangan bahwasannya itu menganggap ini dengan ini sama, jangan. Karena pada dasarnya lebih banyak kejadian balok itu seperti ini. Banyak kejadian balok seperti itu. Jadi dia kan nggak bisa kita bilang bahwasanya kalau misalnya kita cari berarti juga sama lah gitu, nggak bisa. Karena ada kejadian di mana ini bakal lebih kecil daripada ini. Nah, habis itu kita bahas dari sifat-sifat balok. Nah, baloknya kan tadi A, B, C, D. Karena itu aja lah ya, satu nomor lagi. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H lagi. Nah, pertama kan dia mempunyai 6 buah sisi bidang sama seperti sama seperti bus. Nah, habis itu memiliki 3 kelompok rusuk. Paham 3 kelompok rusuk tadi yang mana? Paham nggak 3 yang mana? Tadi inilah depan belakang, atas bawah, kanan kiri. Nah, 3 kelompok rusuk dia punya sama ini. Kalau kita lihat di situ kan AB sama dengan DC. AB sama dengan DC. EF sama dengan HB. Nah, AD sama dengan sama isinya. Nah, lebar balok, panjang, tinggi. Tahu panjang yang mana? Yang mana yang panjang balok? Yang AB, DC, EF lagi. AB, DC, EF lagi. berarti yang atas bawah. Nah, kalau yang lebar AD, EF.
B C F G. Kanan kiri. Ya. Nah, apa segi balok? E D H B F C G. Ini yang mana? Yang atas bawah. Mana ayo? Segi baloknya yang mana? Yang A. Bawah. Ingat ya, mesti diingat. Itu bukan di sini nggak cuma panjang kali lebar, tapi juga termasuk tinggi. Nah, habis yang terakhir mempunyai 8 titik sudut. Nah, kan sama kayak kubus tadi kan mempunyai 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, dan A. Nah, habis itu kita bahas dari mana datangnya rumus buat persamaan balok. Nah, kalau yang pertama bisa lah kita sebutkan lah ya. Panjang kali lebar ini rumus dari persegi panjang. Nah, habis itu yang kedua panjang kali tinggi. Kenapa panjang kali tinggi? Yang mana yang kita mainkan sebenarnya ini? Panjang kali tinggi. Coba dimainkan. Panjang kali tinggi. Tadi panjang kali lebar. Panjang kali tinggi. B kali B. Nah, tinggi kali lebar yang mana? Paham lah ya kan? Mana jalan. Kenapa dikalikan 2 kali? Karena masing-masing mempunyai pasangannya. Ingat tadi yang apa namanya sifat yang pertama tadi? Yang kedua, sifat yang kedua mempunyai 3 kelompok unsur. Kalau kayak ini berarti lu bisa nggak balok lagi dia? Kan dia gini, kalau udah dicari ini berarti yang ini sama. Kalau dicari ini gini juga sama. Gitu kan? Nah, untuk volume kubusnya panjang kali lebar kali tinggi. Dari mana datangnya? Ada yang bisa dijelasin? Volume kubusnya datang dari mana? Jadi panjang semua. Kan ada semuanya aja. Kalau kalian semua berarti kayak gimana ya? Kami dua. Kan saya dalam. Nah, kan jelasinnya gini. Kenapa panjang kali lebar kali tinggi? Nah, kita kan mau ngitungnya di bagian dalamnya kan. Nah, bagian dalam ini ya kan berarti kan isinya ini kan. Kita kan mesti tahu panjangnya berapa panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Berarti kalau panjangnya tahu berarti kalau kita buka lah anggapannya. Tahu kan ini apa? Oh. Ya tahu. Nah, kalau bisa bilang lah, jadi kalau misalnya kita tahu ini kan panjang kali lebar yang biasa, panjang kali lebar. Nah, tingginya kamu gini kan? Berarti kan kalau misalnya kita udah tahu panjang sama tinggi dari apanya kan? Bukan namanya dari kubus tadi kan? Ya, mirip gitu. Aku ada tambah B kuadrat tambah C kuadrat juga. Mirip. Cuma ini penjelasannya paham ya. Nah, dia kalau kita anggap pasnya itu kayak isi ruangnya kan kita bilang kan apa? Kita kan perlu tahu dari jarak ke sini tuh setiapnya berapa kali panjang kali lebar ini kan sama kita bilang kan. Bisa dalam tinggi itu juga sama kan? Dalam setiap titiknya kita bilang di sini kan. Berarti panjang kali lebar kali tingginya itu untuk mengukur seberapa muatnya volume dalam sini. Nah, kita masuk ke dalam limas. Nah, kita bahas
Limas itu adalah semua bangun ruang dengan bidang alas, segi banyak dan dari bidang. Nah, limas itu dibagi dari limas itu sebenarnya ini ya, dengar. Limas itu sebenarnya nggak cuma limas segi 3 sama limas segi 4 aja. Ada limas segi 6, limas segi 5, ada. Karena limas begini. Dia selubungnya itu wajah segitiga, cuma yang bawahnya ini dia semua yang namanya bangun datar itu bisa dijadikan alas dari limas. Bahkan nih, dia pokoknya sampai ini jadi bulat, itu namanya sebut sebagai keruk. Nah, limas ini dia tuh kayak anggapannya itu bukan keruk loh. Jadi sampai sisinya banyak sekalipun, jadi sampai bentuknya bola. Jadi kalau misalnya dibilang limas, jangan cuma bilang limas segitu, limas segini, tapi ada banyak limas. Ada, kalian tahu nggak bahwasanya ada orang gabut dulu, buat 5 sampai 5 segi 128. Ada orang yang buat gitu. Ada orang. Bisa lewat. Bang lanjut ya. Nah, dari limas-limas ini kita bisa mendapatkan beberapa sifat. Yang pertama, limas dengan bidang alasnya yang berbentuk segitiga, maka bidang sisinya itu berjumlah 4 dengan jumlah 4 di sini ya. Yang pertama, limas yang bidang alasnya berbentuk segitiga, maka bidang sisinya itu berjumlah 4. Kenapa benar-benar jumlahnya 4 kan? Ya, ini yang 3 bawahnya 1. Nah, kalau misalnya 5 segi 4, berapa jumlah bidangnya? Jadi tinggal tambahkan 1 aja lah ini. Terus yang kedua, suatu limas itu dengan bidang alasnya beraturan dengan titik kaki garis tinggi berimpit, yang dimana ini modelnya ini dengan alasnya. Nah, dengan pusat dari bidang alas tersebut. Nah, yang ketiga, garis tinggi sisi tegak yang ditarik dari puncak suatu limas itu apotema. Paham nggak? Garis tinggi sisi. Paham yang mana garis tinggi sisinya? Enggak. Ya, anggapannya segitiga aja lah. Ya,
Ini anggaplah jadi mas segi 4 kan. Nah, kita tarik ini dari atas pusatnya. Kita tarik dari atas pusatnya. Nah, yang merah ini titik pusat, titik tengah dari segi 4-nya, itu yang disebut sebagai apotema. Itu dia disebut sebagai apotema. Nah, kalau ini apa tanya, luas prisma itu dapatnya kita dari mana? Ya, kenapa disebut dengan luas alas dikali luas lubung? Ya, luas alas tambah luas lubung. Kenapa disebut kayak gitu? Ya, enggak. Apa pengen dijelaskan nggak usah? Lebih mudah lah daripada yang paparan tadi lah jelasnya. Bisa jelasin? Nggak bisa. Kenapa disebut sebagai luas alas? Alasnya kan kita kan nggak tentu mau apa aja. Persegi bisa, segitiga bisa. Kan beda-beda kan? Kan nggak mungkin kalau misalnya luas segitiga memasukkan luas segitiga nggak mungkin. Nah, kalau luas lubungnya kan segitiga. Nah, ingat satu hal, jangan anggap selubung ini bakal segitiga sama sisi selalu. Bisa segitiga sama kaki, bisa segitiga sembarang. Contoh, kayak Bang kasih contoh dunia nyata. Orang mau buat tenda ini ya. Contoh, orang mau buat tenda. Alasnya itu segi 4. Kita bilang 5 apa namanya? Tinggi dari titik pusat ke apa? Anggaplah lebar luas alasnya itu memiliki sisi segi 4 dengan sisinya itu 4 cm. Nah, tinggi ke apanya? Tinggi ke dari tengah itu, tinggal dari titik tengah apotema tadi. Apotema ke atas itu sekitar enggak, buat 5. Berarti itu enggak segitiga sama sisi kan? Itu segitiga apa jadi ya? Sama kaki kan? Kan berbeda kerja sisinya ini kan? Jadi perlu kalian ingat, jangan pernah anggap luas lubungnya ini, segitiganya ini sebagai segitiga sama kaki. Karena ada satu kejadian di mana dia itu bakal segitiga sama sisi, sembarang, semua jenis segitiga bakal bisa terjadi di situ. Kalau di mana? Apa? Bisa. Tapi kalau segitiga siku itu kebanyakan kejadiannya itu bakal jadi prisma. Paham kan? Prisma macam mana? Prisma. Tapi anggapan bahwa prisma sih gini. Kalau kalian lihat segitiga siku-siku, gini kan? Nah, segitiga siku-siku tuh dia gini kalau misalnya apa? Dijadikan prisma. Tapi kalau dijadikan dia kalau dijadikan prisma tuh gini. Kayak bentukan keju tau kan? Ini dipotong. Cuma isinya lurus. Itu jadi prisma apanya? Kalau mau dijadikan limas, segitiga siku-siku dia agak ribet. Cuma bentuknya vertikal kayak dia gini. Jarang ada karena fondasinya itu kan nah ini dia bentuknya. Kalau kalian pikir kan, kalau kalian lihat fondasinya kan kurang bagus itu dasarnya. Oke, itulah cara kenapa digunakan segitiga siku-siku lah gitu ini. Karena untuk nyari ini apanya, luas apanya, itu kadang bikin ribet. Kalau misalnya kalian gunakan limas dengan segitiga siku-siku, itu bakal bikin ribet. Jarang orang pakai apa. Nah, ada kan tadi LKP dedikasi sama kakak pun tadi kan? Nah, abang
dari penjelasan ini tadi lah sebelum kita masuk ke LKPD. Siapa yang bisa ngejawab ini? Ayo, abang catat namanya abang kasih ke bunda nanti. Ya lah, yang mau abang catat namanya abang kasih ke bunda nilai itu. Ya. Uji tombol. Uji tombol. Boleh. Maju lagi. Dulu aja. Agak beda logo nggak ya? Iya. Bangku gua agak beda ya. Nggak sopan kok Ji. Ji. Itu baca lagi soalnya. Berapa sisanya? Mas. Mas Poel. Oji. Kau yang ngajar? Jadi segan lagi. Nah, yang lain kayak mana? Ada jawabannya? Kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Siapa tadi namanya? Oji.
Ini sama dari caranya. Sama dari sini. Yang gimana kita cari dulu? Luas, atas kado. Ya. Ke atas kado beruntung apa? Balok. Oh, balok. Persegi panjang. Nah. Ini bangun datar. Ini persegi panjang. Ya. Habis itu kita cari kumbusnya. Habis itu kita cari luas kadonya. Nah, di LKPD yang abang kasih itu ada soal. Nah, abang pengen kalian lihat soalnya baik-baik karena setiap kelompok itu angkanya yang abang kasih berbeda. Tapi soalnya sama, cuma beda. Ini soalnya.